Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Ilizarov. Jadi, Ilizarov bone lengthening, bone distraction osteogenesis atau kalotaksis adalah suatu istilah yang sama dalam program pemanjangan tulang. Ilizarov sendiri dikembangkan pertama kali oleh seseorang dari Siberia, Rusia yang bernama Gabriel Abramovich Ilizarov. Ilizarov adalah suatu alat eksternal fiksasi yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi pergeseran tulang dan untuk membantu proses pemanjangan tulang. Untuk indikasi pemasangan Ilizarov sendiri ada 4, yaitu menyamakan panjang lengan atau tungkai yang sama, menyamakan dan menumbuhkan daerah tulang yang hilang akibat patah tulang terbuka yang hilang, membuka tulang yang infeksi dan diisi dengan cara menumbuhkan tulang yang sehat, dan yang terakhir ada menambah tinggi badan. Sementara untuk kontraindikasi pemasangan Ilizarov sendiri ada open fracture dengan soft tissue yang perlu penanganan lanjut yang lebih baik bila dipasangkan single planar fixator. Selanjutnya ada fraktur intraartikuler yang perlu ORIF, simple fraktur bisa dengan pemasangan flat and screw nail wear, dan terakhir ada fraktur pada anak atau brace. Selanjutnya prosedur pemutaran Ilizarov. Pada ROD badang berulir diameter 8 mm, pemutaran penuh satu lingkaran 360 derajat setara dengan pergerakan 1,2 mm. Selanjutnya pada ROD 6 mm setara dengan 1 mm. Selanjutnya proses pemanjangan tulang dalam sehari maksimal 1 mm dan dibagi dalam beberapa kali siklus pemutaran. Sementara kekurangan dari sistem Ilizarov sendiri yaitu waktu operasi yang lama, perawatan lama perlu kerjasama yang baik dengan pasien, nyeri, potensial terjadi gangguan neurovaskuler. Selanjutnya penderita harus kontrol secara teratur, siap secara psikologis bagi pemakainya, serta kaku sendi. Untuk patologi sendiri, pada tindakan operasi pemanjangan tulang tibia dengan menggunakan Ilizarov, maka prosedur pemasangannya terlebih dahulu akan dilakukan osteotomi atau pemotongan tulang, kemudian ditempelkan lagi dan dilakukan fiksasi dengan alat-alat fiksator eksternal. Pada tindakan operasi, maka akan dilakukan incisi, sehingga akan terjadi kerusakan jaringan lunak di bawah kulit maupun pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya odema, nyeri, dan penurunan lingkup gerak sendi. Selanjutnya untuk tahap penyembuhan ada 3 tahap. Yang pertama tahap injury. Untuk tahap injury sendiri, jaringan lunak yang disayat pada proses operasi menyebabkan luka dan perdarahan serta kematian beberapa jaringan tersebut. Pada ruang incisi akan terjadi perdarahan yang kemudian akan diikuti pengumpalan. Setelah itu tubuh akan mengeluarkan leukossit untuk fagositosis jaringan yang mati. Untuk selanjutnya inflamasi. Pada masa ini juga terdapat tanda-tanda peradangan seperti bengkak, nyeri, terasa panas, dan kemerah-merahan. Dan kehilangan fungsi pada tahap ini karena terjadi kerusakan pada jaringan lunak akan menstimulus pengeluaran zat-zat kimiawi dari dalam tubuh yang membuat nyeri seperti histamin dan bradykinin. Bengkak terjadi karena penimbunan ekudat di bawah kulit, terasa panas atau teraba panas, dan kemerah-merahan terjadi karena perubahan vaskuler berupa vasodilatasi pembuluh darah sehingga darah banyak terkonsentrasi pada luka tersebut. Yang terakhir ada repair, yaitu tahap penyembuhan terjadi dengan mengganti jaringan yang rusak atau hilang dengan jaringan substitusi atau jaringan pengganti. Jaringan substitusi yang mengganti jaringan asal yang rusak atau hilang adalah jaringan kolagen, sehingga akan timbul fibrosis yang akhirnya akan berwujud sebagai jaringan baru atau cicatrix. Oke, proses penyambungan tulang dibagi dalam 5 fase, yaitu fase hematoma. Pada saat terjadi fraktur pembuluh darah akan robek dan terbentuk hematoma di sekitar dan di dalam fraktur. Tulang pada permukaan fraktur yang tidak mendapat persediaan darah akan mati. Yang kedua ada fase proliferasi, yaitu setelah fraktur terdapat reaksi radang akut yang disertai proliferasi sel di bawah periosteum dan di dalam saluran medula akan tertembus. Sel-sel ini merupakan awal dari osteoblast yang akan melepaskan substansi interseluler. Jaringan seluler mengelilingi masing-masing fragmen yang akan menghubungkan tempat fraktur. Hematoma membeku perlahan-lahan diabsorpsi dan membentuk kapiler baru yang halus berkembang ke dalam daerah itu. Selanjutnya fase pembentukan kalus. Jaringan seluler berubah menjadi osteoblast dan osteoklas. Osteoblast sendiri melepaskan matriks dan mengendap di situ sehingga terjadi
jaringan kalus. Tulang yang dirangkai atau woven bone muncul pada kalus, tulang yang mati dibersihkan. Selanjutnya fase konsolidasi, yaitu aktivitas osteoklas berlanjut, tulang yang dirangkai digantikan oleh tulang lamelar dan fraktur dipersatukan secara kuat. Yang terakhir ada fase remodeling, yaitu fraktur telah dijembatani oleh suatu manset tulang padat, tulang yang baru berbentuk sehingga mirip dengan struktur normal. Halo Ibu, perkenalkan saya Genesis, saya terapis di klinik di desa ini. Oke Ibu, kita mulai ya. Iya. Kalau saya tahu namanya Wati. Iya. Umurnya berapa ya Bu? 57. Pekerjaan saya itu buruh cuci. Saya buruh cuci ya. Alamat di mana Ibu? Alamat saya di Krapia. Di Krapia. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Ibu? Keluhan saya itu nyeri di sini di bawah lutut sampai lukai sini, pergelangan sini. Terus di bawahnya kalau digerakin dibuka sini kayak kebas. Untuk riwayat penyakit sekarang ini saya baru kemarin tanggal 10 Juni 2021 ini baru melakukan operasi ROI dan pemasangan Ilizaro. Untuk penyakit dahulu itu dulu tuh saya itu mengalami fraktur pada ini tulang yang dan pada saat itu tuh langsung dilakukan operasi untuk pemasangan orif. Itu pemasangannya 2 kali. Ya. Yang terakhir itu pemasangannya itu kayak saya itu mengalami panjangnya itu kayak beda gitu. Ada lukanya beda bandingkan gitu. Iya, agak gimana agak pendek gitu. Riwayat penyakit keluarga, kalau penyakit keluarga tidak. Oke Bu, terima kasih. Nanti ada pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu vital sign. Oke Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan tensi ya Bu. Untuk pemeriksaan tensi tadi itu normal ya Bu. Mungkin untuk selanjutnya itu pemeriksaan suhu badan. Oh banget deh. Suhunya 36 ya Ibu. Untuk pemeriksaan
selanjutnya itu ada pemeriksaan denyut nadi. Nanti itu selama 1 menit. Permisi. Semuanya normal ya denyut-nadinya. Untuk pemeriksaan selanjutnya ibu, nanti itu pemeriksaan pernapasan. Nah nanti ibunya tangannya bisa dulu ya. Terus selama 1 menit. Ini semuanya pemeriksaannya semuanya normal ya, tidak ada gangguan apapun. Deteksi statis pasien duduk dengan kaki lurus di atas bed. Terdapat odema pada telapak kaki pasien. Dan untuk selanjutnya itu inspeksi dinamis. Pasien mampu menggerakkan jari-jari kaki, fleksi, dan menggerakkan lutut kanan secara aktif walaupun pasien tidak mampu menggerakkan pergelangan kaki kanan secara aktif. Tidak ada perbedaan suhu pada tungkai yang sakit dan tungkai yang sehat. Oke ibu, ini saya tekan ya, apakah sakit? Agak sakit sedikit. Oke, berarti ini ada nyeri tekan ya. Pada saat punggung kaki dipalpasi, terdapat odema di punggung kaki si pasien. Pemeriksaan khusus. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan RMT atau kekuatan otot. Instruksikan pasien untuk menggerakkan kakinya, fleksi dan ekstensi. Oke Bu, coba gerakan seperti ini ya. Ditekuk, lalu diluruskan. Coba digerakkan sendiri. Oke, diluruskan. Coba ditekuk, tapi saya tahan ya. Oke, dilakukan. Bisa. Ya, terus baik. Oke, sekarang saya tahan yang bawahnya, lalu diluruskan kakinya. Oke, ya, lurus, terus tekan. Oke, sekarang bagian ankle. Lalu bagian ankle kita lakukan gerakan dorsi plantar fleksi ankle. Oke Bu, lalu coba gerakan kakinya ini ya. Oke, kalau sakit bilang ya. Oke, coba digerakkan. Oh, nggak bisa ya. Oke. Lalu gerakan seperti ini ya. Saya contoh gerakan yang di kaki sehat. Seperti ini, lalu keluar. Oke, coba digerakkan. Sakit, nyeri. Oke, jadi kekuatan pasien untuk fleksi ekstensi ini adalah 3 dan dorsi plantar fleksi ankle-nya 0 karena tidak bisa menggerakkan dan tidak bisa melawan tahanan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ROM menggunakan goniometer. Oke Bu, coba ditekuk ini lututnya ya, terus semaksimal mungkin ya, sudah.
dia bagian ankle. Oke Bu, coba digerakkan kakinya. Iya. Nah, kita melakukan pengukuran panjang tungkai. Kita ukur dari sias ke malleolus. Dari sisi kanan, lalu sisi kiri. Oke, dihasilkan panjangnya selisih 8 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar segmen menggunakan midline. Kita ukur dan bedakan bagian kanan dan kiri. Kita ukur dari malleolus medial. Lalu bagian yang Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang diagnosa fisioterapi. Untuk yang impairment, yang pertama adanya penurunan kekuatan otot dan tungkai dekstra. Yang kedua, adanya bengkak pada telapak kaki dekstra. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk melakukan dorsofleksi ankle. Yang keempat, adanya rasa kebas pada telapak kaki bagian dekstra. Yang kelima, adanya atrofi pada tungkai bawah bagian dekstra. Yang selanjutnya, activity limitation. Pasien kesulitan menggerakkan pergelangan kaki kanan. Pasien kesulitan berjalan tanpa alat bantu. Untuk yang disability, pasien belum mampu beraktivitas fungsional secara sosial seperti bekerja dan beribadah. Oke, untuk tujuan fisioterapinya, yang pertama tujuan jangka pendek untuk mengurangi odema, memelihara LGS pada hip dan knee bagian dekstra, menjaga fleksibilitas otot-otot tungkai sinistra, menjaga kekuatan otot tungkai sinistra, lalu latihan jalan dengan 2 krek. Untuk tujuan jangka panjangnya, mencegah terjadinya kekakuan sendi pada knee dan hip dekstra, mempertahankan kemampuan pasien untuk berjalan dengan bantuan krek. Oke, untuk intervensi fisioterapi yang akan saya berikan, yang pertama pada kaki yang dipasangi menggunakan metode Ilizarov. Untuk pertama, kita lakukan latihan secara pasif dulu untuk menambah ROM pada sendi-sendi yang sekiranya tidak bisa bergerak full ROM. Untuk yang pertama, sendi ankle. Kita lakukan pertama gerakan pelantar dulu. Kembali lagi. Nah, itu dilakukan 8-12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Lalu gerakan ke arah dorsi. Ini kita lakukan secara pasif dulu yang pertama. Sama, kita lakukan 8-12 kali hitungan untuk 3 sesi latihan. Selanjutnya untuk kaki bagian knee, sama kita juga lakukan gerakan secara pasif. Ini bagian knee sekaligus bagian hip. Ini kita lakukan 8-12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Dan untuk selanjutnya, bagian yang sakit, sekiranya sudah ada peningkatan kekuatan otot, lalu kita minta si pasien untuk bergerak secara mandiri, yaitu dengan menggunakan metode free active movement. Nanti kakinya gerak gini ya mas, ya mas, 1, 2,
ya. Sama itu tadi dilakukan 8 sampai 12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Selanjutnya gini ya Mas. Ya Mas. Itu juga 8 sampai 12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Lalu nanti kakinya begini ya Mas. Coba Mas. Oke. Mas. Oke. Sudah Mas. Sama 8 sampai 12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Nah, selanjutnya kalau sekiranya pasien sudah kuat untuk bergerak sendiri, kita beri tahanan di setiap gerakan yang dilakukan tadi. Misalnya Mas nanti ke arah bawah sini lawan tahanan saya Mas. Ini Mas, 1, kembali lagi Mas. Oke Mas, 2, kembali lagi Mas. Oke, sama 8 sampai 12 kali hitungan untuk 3 sesi latihan. Lanjut ke arah atas ya Mas. Oke Mas, lawan tahanan saya. Oke, kembali Mas. Lagi Mas. Oke, kembali lagi Mas. Sama 8 sampai 12 kali hitungan 3 sesi latihan. Nah, untuk selanjutnya nanti gerak seperti ini Mas, lawan tahanan saya. Oke Mas. Oke, kembali Mas. Lagi Mas. Oke, kembali Mas. Sama 8 sampai 12 kali hitungan dengan 3 sesi latihan. Oke, untuk selanjutnya di kaki yang sehat maupun sakit, kita bisa lakukan stretching untuk mengatasi ketegangan otot. Jadi stretching pada tungkai, yang pertama di bagian otot gastroknya kita lakukan seperti ini. Lalu untuk bagian hip seperti ini ditahan 10 hitungan. Sama yang satunya juga diberlakukan seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita bisa meminta pasien untuk berlatih berjalan menggunakan drop dengan metode low bend.